Warahmatullahi wabarakatuh. Abda hadal kalam bismillahi dhatil aliyah mustadirran qaidal barakati manahul wa Allah wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati'an nasukril jamili matoyahu wa usalli wa usallim ala nuril mawsub bitaqaddum wal awwaliyah. Hada berjanji yastahiqul fadilah raisu hadil qaryah kaititu sempah lihat jam 12 kurang 3 menit zuhurnya jam 1. Nanti dapat berkahnya zuhurnya, harusnya tepat waktu. Insya Allah nggak lama. Tapi kalau lama nanti diundang dia. Yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan Bapak Raja Kait itu, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan stafnya, para penghulu-penghulu masjid yang mempunyai kemuliaan, Bapak Imam, Bapak Khotib, Bapak Modin, dan pembantu-pembantu beliau, terus yang mulia Ustadz-Ustadz, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Quran, yaitu semua jamaah majlis ibu-ibu yang insya Allah berkah dan rahmat. Allahumma amin. Al-Qail bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Insyaallah ibu-ibu ini niatnya wallahu alam, tapi ketika kesini pahala surga itu sudah di tangannya. Nanti kalau saya yakin, nanti gali kubur, kotong masuk, tanya malaikat, telepon kita. Apa itu? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ibu-ibu yang tadi tahlil itu sudah masuk surga. Man qala la ilaha illallah marra wahidah law kana fi hayatihi marra. Walaupun sekali dalam hidupnya dia menyebut la ilaha illallah, masuk surga. Jadi enggak rugi dari jauh batu dua dari Ahurus ke sini, itu enggak rugi karena ada tahlilnya tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu tadi jemaah tadi menghafal Al-Qur'an tadi, itu kalau kita bahas akan panjang. Ketika membaca Al-Qur'an dalam sholat itu betul 100 pahala kali hurufnya. 100 kali hurufnya, berapa hurufnya? Di luar salat kalikan dengan 75. Yang tidak wudu baca Quran itu kalikan dengan 25. Itu ada hadisnya nanti. Saya kalau pasakan nanti lama kelamaan. Yang penting dua surga ini sudah temu. Tahlil dengan membaca Al-Qur'an. Kita yang mendengarkan pun sama pahalanya. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jangan membacanya, jangan mendengarkannya, jangan berusaha untuk membacanya. Memuliakan saja, dihapus dosanya. Dihapus dosanya. Orang-orang lehitu ini kalau dia dulu-dulu itu kalau orang ada Quran yang sobek itu dua. Kalau enggak ditenggelamkan atau dibakar. Itu ada kemuliaan Qurannya. Jadi Quran itu enggak boleh sembarangan kan. Kalau dia sudah sobek atau lapas begitu, jangan dibiarkan. Kalau nggak dibiarkan kayak begitu, orang kalau mengangkatnya maka turun malaikat diangkat Al-Quran. Tapi diangkat ruhnya, bukan kertasnya. Maka orang dulu itu biasanya itu ditenggelamkan ke laut. Jadi kalau bisa ada Quran yang rusak, yang nggak dipakai lagi, harus tenggelamkan. Kalau mau bakar, hati-hati. Bakar Quran itu, setelah itu debunya dibuangkan ke laut. Kalau habis bakar debu diinjak berdosa. Simbolik. Itulah Quran.
harus ditenggelamkan ke laut. Kenapa ke laut? Karena ikan itu dia merebut ayat-ayatnya, walaupun dia sudah sobek-sobek. Atau membahasakan jadi lama. Nanti kalau kalian ingin kayak begini, saya diundang untuk ceramah ini. Nah, saya potong supaya cepat selesai. Sekarang subhanalladzi asra. Jadi Allah itu memuji dirinya. Ayat yang lain ada 4 ayat itu sabbaha yusabbihu. Ada sabbaha, ada yusabbihu. Jadi semua makhluk itu bertasbih. Kita bertasbih, tapi ayat ini Allah bertasbih sendiri. Subhanallah, artinya Allah sendiri bertasbih untuk memuji dirinya. Nah, apa ini? Alam bumi ini sama langit ini sering bakalai. Jadi Isra Mi'raj itu ada tujuannya, ada sebabnya, ada hikmahnya. Ya, iklan sebentar. Kasih dia minum, jangan nangis. Langit dan bumi ini sering ngadu kemuliaan. Bumi dia sombong kepada langit. Dibilang beta ini bahasa omongan, bukan bahasa hadisnya. Ini ada hadisnya. Beta bumi ini beta semua padahku. Laut padahku, pulau-pulau padahku, tumbuhan padahku, hewan padahku. Kamu mana ya langit? Langit dia nggak mau kalah, dia jawab. Matahari padahku, bulan bintang padahku. Kalau yang ada mereka, kalian gelap, kalian nggak tumbuh-tumbuh. Dia balas lagi bumi. Balas-balasan. Rumah mulia padahku. Orang-orang mukmin, para utusan Allah, para nabi, sekeliling mereka terus menziarahinya dan menghormatinya. Mana kamu? Ya langit, langit dia balas lagi. Sama dengan saya. Saya punya rumah kemuliaan namanya Baitul Ma'mur. Ketong kalau bahas namanya ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Jadi wa idza qala rabbuka itu ada tafsirannya, itu betul. Kalau kita tarik lurus ke atas itu sama. Ka'bah di bumi itu namanya Baitullah. Ka'bah di langit namanya Baitul Ma'mur atau Baitur Rahman. Dia bisa Baitul Ma'mur atau Baitur Rahman. Tarik lurus sama. 1 detik nggak boleh orang berhenti bertawaf. Kalau saya yakin nanti ke Ka'bah. Saya alhamdulillah udah 2 kali haji, 8 kali umroh. Saya pengen mencium Hajar Aswad. Sampai detik ini belum mencium. Karena saking orang apa tuh? Luar biasa. Jadi nggak bisa orang mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena orang berebut-rebut. Saya bilang gampang, nanti malam. Tunggu jam 12. Jam 12 nunggu. Ya Allah, masih ada orang banyak sekali, nggak bisa. Tunggu sampai jam 1, malah lebih banyak lagi. Sampai subuh malah lebih kencang orangnya, hanya nggak jadi cium Hajar Aswad. Itulah Hajar Aswad. Jadi simbolik orang berhenti tawaf. Kalau berhenti tawaf, gempa bumi langsung. Sama dengan di atas. 1 detik itu nggak boleh berhenti. Jadi setiap jam itu 70.000 malaikat dia bertawaf dan bergantian, simbol berhenti. Nah, kata langit sama. Saya ada rumah yang mulia. Akhirnya alasan bumi ini dia sudah selesai, dia bilang, ini membuat namanya Isra dan Mi'raj ini. Dia bilang, kita di bumi ini ada cahaya makhluk yang amat sangat mulia, yaitu wakil semua kemanusiaan yang amat sangat mulia dan wakil para anbiya dan para rasul, yaitu Muhammad dan Rasulullah. Ketika bumi dia bilang Muhammad dan Rasulullah, langit langsung dia down. Dia hilang, dia punya ingatannya, jatuh. Karena dia nggak mulia lagi, hanya menyebut nama, dengar nama Nabi Muhammad. Akhirnya dia sedih, dia naik ke atas arsy, dia lapor, langit lapor kepada Allah. Ya Allah, semua umat Muhammad ini, kalau dia susah, dia berhajat, dia minta kepadamu, dan pasti engkau mengabulkan doanya. Disebut
ayatnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Hanya dibilang, kalau engkau berkenan untuk memuliakan saya mohon supaya nabimu yang mulia itu naikkan ke langit. Subhanallah. Itulah permintaan langit itu. Permintaan langit. Untuk apa? Dinaikkan itu hamba yang mulia itu. Untuk naik ke atas supaya jadi mulia itulah langit. Akhirnya Allah mengabulkan permintaannya di langit. Dikabulkan permintaannya. Dipanggil itu Jibril. Jibril. Kamu sekarang perintahkan malaikat Israel untuk berhenti turun ke bumi. Pencabut nyawa itu disuruh berhenti untuk ke bumi. Lah, malaikat Jibril ini dia kaget. Ya Allah, apakah gerangan ini? Apakah ada hari kiamat? Kata Allah, tidak. Saya pingin Anda menjemput hambaku itu, Muhammad. Sekarang kamu ke surga, ambil itu buruk. Apa itu buruk itu? Transportasinya motornya Nabi, pesawatnya Nabi itu. Akhirnya Jibril turun ke surga, cari di surga sekitar 40.000 buruk. 40.000 buruk itu lagi makan-makan di situ, lagi senang-senang di surga itu. Jibril dia turun, dia lihat-lihat. Semua buruk itu hadisnya itu ikhtilaf. Ada yang bilang di sininya, ada di sininya, ada di sininya, ada di punggungnya. Itu ikhtilaf ulama. Yang penting ada tulisan Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Jadi semua hewan itu, 40.000 hewan buruk itu tertulis Muhammad dan Rasulullah di testahnya atau di sininya atau di punggungnya itu. Yang penting ada tulisannya. Termasuk pintu surga itu ada la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nanti saya bahasakan, nanti panjang. Setelah itu Jibril dia keliling-keliling, dia lihat itu semua itu bercahaya karena ada itu loh, Muhammad itu cahaya. Hanya satu ekor yang lagi menunduk dan dia bersedih, terus jatuh dia punya air matanya. Jatuh air matanya. Jibril dia mendekati, dia bertanya, ada gerangan apa ya buruk yang kamu hari ini kok sedih murung begitu? Apa kata buruk? 40.000 tahun lamanya saya di sini ini, saya mendengar sekaligus melihat nama ini, tapi nggak pernah saya melihat orangnya. Kata buruk itu, saya nggak pernah melihat orangnya, dan dia menangis. Ketika dia membacakan itu nama awal kali membaca namanya, dia menampakkan api kerinduan dalam hatinya. Dia amat sangat rindu untuk nama ini, untuk melihat orangnya langsung. Buruk ini ingin melihat orangnya langsung. Akhirnya selama itu dia rindu, terbakar hatinya karena kerinduannya amat sangat untuk melihat hamba atau tulisan itu di dia punya pundak atau di tetasnya. Bayangkan, buruk ini karena sangat rindunya itu dia nggak pernah makan, tapi dia kenyang, hanya rindu ingin ketemu Muhammad. Langsung Jibril mendengar omongannya itu buruk, dia langsung salawat kepada itu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dielus-eluskan dia punya kepalanya oleh Jibril, diambil pelanahnya, dihiasi, diambil di bawah itu, dihadapkan ke Allah. Kata Allah, turunlah ke bumi menjemput itu hambanya yang mulia. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi abdihi lain. Ayat ini turun itu ketika nanti saya potong-potong ya karena ini dia panjang. Saya potong supaya cepat. Sampai di bumi itu udah masih 26 Rajab. Ini sekarang berapa Rajab ya? Allah alam lupa ya. 12 Rajab. Nah, ini bulan Isra ini. Bulan Isra. Jadi mulai besoknya itu, nah sampai di sana itu keliling itu Jibril dengan buruk itu keliling itu. Dia melihat alam itu. Karena buruk ini kan masih baru injak bumi itu, maka dia keliling, dibawa oleh Jibril itu. Nah, sampai
Malamnya itu dia langsung ke kota Mekah dan kota haramnya itu. Di kota haram. Saya stopin dulu sebentar. Kotong bahas tentang subhana tadi itu. Kenapa Allah menyebut dengan subhana? Jadi subhana ini ternyata betul. Jadi kita manusia ini ada namanya taharah dengan tahmid. Yaitu kebersihan dan namanya kalau bahasa ini mah dihiasi, bibir merah, ya dipoles namanya itu, dipoles. Jadi kalau kita sembahyang itu harusnya bersih dulu, bersih. Jadi subhana ini harusnya, kenapa Allah menyebut dengan subhana? Karena untuk mensucikan dirinya sendiri dan mensucikan hambanya ini untuk naik kepadanya. Makanya pas sampai di kota Mekah itu buruk itu dia disuruh oleh Jibril untuk nunggu di luar, di sekitar haramnya, bukan haramnya. Jadi haram itu kalau kotong ke sana itu batas antara Jeddah dengan kota Taif, itu kontunya. Tapi yang paling maksimal itulah sekitar masjid haramnya. Maka buruk ini dia nggak masuk di haramnya. Dia di luar nunggu. Setelah itu Jibril mengundang satu malaikat lagi untuk, jadi dia nunggu sampai maghribnya, turun 2 malaikat. Siapa itu? Mikail dan Israfil turun. Karena ingin memprosesi, namanya orang kalau ke rumah sakit ini, kalau orang operasi itu kan misalnya harus banyak dokter yang tahu. Nah, jadi dia undang itu 2 orang itu. Turun. Terus dibedah Nabi punya dadahnya, sekaligus dengan perutnya dibedah. Terus Jibril suruh Mikail ambil air Zam-Zam 3 ember. Nggak tahu embernya bagaimana bentuknya, yang penting 3 ember ambil. Karena dia mau bedah ini dadahnya ini. Nanti dijam dengan subhanallah di asro ya tadi. Saya bahas ini, makanya saya lihat jam. Harusnya habis zuhur supaya panjang. Setelah itu selesai dibersihkan, Wallahu a'lam, itu dibedah, itu bedahnya bagaimana bentuknya? Apa disobek begini atau wallahu a'lam? Apa hanya dengan bentuk apa nggak tahu. Yang penting dibedah. Itu disobek ininya sisinya itu, dikeluarkanlah namanya sifat-sifat iri hatinya, sifat dengkinya, sifat permusuhannya, sifat caci makinya, potar itu dihilangkan dari dirinya Nabi Muhammad itu. Kenapa? Kebersihan. Ini untuk apa? Menghadap Allah tidak boleh kotor hati. Setelah dikasih gift, jadi artinya selesai dioperasi, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat dunianya, semuanya dibersihkan. Terus dikasih gift. Gift itu alat untuk menahan cuaca di angkasa. Kenapa dia asro? Karena inilah asro itu, makanya Allah menyebut subhana itu. Kalau Allah nggak menyebut sabah, maka harusnya saro. Ini kalau kita bahas dia punya balago itu luar biasa itu. Jadi ada namanya kata bahasa Arab itu harusnya saro, berjalan. Ditambah namanya huruf amzah depan ini menjadi asro. Kalau asro, itulah Allah menyebut dengan subhana. Kalau dia pakai saro, maka harusnya sabaha atau yusabbihi. Jadi Allah mengagungkan dirinya sekaligus kepada umatnya untuk ayat ini, supaya kita nggak ragu dengan ayat ini, nggak ragu. Nah, saya potong lagi supaya cepat-cepat. Karena saya ini begini, saya memikir waktu zuhur ini. Saya potong akang. Setelah itu disuruhlah panggil itu Buraq. Jadi Jibril itu rajahnya. Hei Mikael, panggil Buraq. Dipanggil, langsung dinaikkan oleh Jibril. Ini Buraq ini dia wajahnya manusia, ini bentuknya kuda, ini kakinya kaki unta. Jadi saya lupa ininya, dia sudah lama ini. Nanti dibaca di bukunya Sirul Asror. Namanya rahasia di atas rahasia. Atau ada buku namanya Syati'ah Al-Bahrul La Syati'ah.
Lautan Tak Bertepi, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau punya ilmu ini luar biasa tinggi, ilmu rahasia ini. Atau di buku Durratun Nasihin, bisa dibaca, situ ada bukunya, itu tentang sejarah ini. Nah, setelah itu langsung kayak kilat nyampe. Pertama nyampe di daerahnya Yastrib, itu kota Medina. Disuruh sholat. Hei Jibril, hei Muhammad, sholli. Sholat. Setelah habis sholat 2 rakaat itu, Nabi tanya, ini daerah apa ini? Kata Jibril, ini insya Allah nanti kamu akan berhijrah ke sini tempatnya. Setelah sholat, jalan itu ada suara dari kanannya, dia teriak, Muhammad berhenti, Muhammad berhenti. Muhammad nggak mau berhenti, jalan terus. Sampai di Bethlehem, stop, sholat sunat, suruh sholat sunat, sholat, habis sholat nanya, ini tempat apa nih? Ini tempatnya Nabi Isa waktu lahir. Terus sampai di daerah Bukit Sinai, stop lagi. Sebelum itu ada lagi suaranya, jadi suara berteriak, hei Muhammad berhenti, Muhammad berhenti. Tapi nggak berhenti. Terus sampai di Bukit Sinai, stop, sholat lagi 2 rakaat. Sholat, habis sholat, tanya Muhammad kepada Jibril, Jibril, ini tempatnya apa namanya ini? Ini namanya Nabi Musa ketika mendapat wahyu atau melihat sinarnya Allah itu. Nah, setelah itu pergi, ada perempuan cantik sekali dengan luar biasa. Kayak hari ini ibu-ibu dari Batu Dua ini pakaiannya bagus-bagus nih, luar biasa. Allah Akbar. Berhenti, dia menghadang itu Nabi. Dia bilang, stop Muhammad. Muhammad enggak mau stop, lanjut sampai di namanya Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis itu puluhan malaikat berjejer menjemputnya di pintu masjidnya, berjejer. Ditanya oleh Muhammad, "Hadza man?" Ini siapa ini? Inilah malaikat untuk menjemput Anda. Terus Jibril suruh dia masuk ke masjid. Di masjid itu pas kakinya masuk itu cahaya itu dia muncul. Cahaya dia muncul. Nabi kaget. Ini apa ini? Inilah tempat kemuliaan nabi-nabimu di sini. Dan Nabi ada sampai nabi dari kamu, kata Jibril gitu. Hanya disuruh masuk langsung. Masuk itu di pintu pertamanya itu kayak begini. Itu malaikat di situ. Pas masuk dalam sini, dibuka di sini. Pas dibuka itu pintu, suruh Jibril suruh masuk. Pas masuk itu 314.000 nabi dan rasul sudah menunggu. Bayangkan, 314.000 nabi dan rasul menunggu beliau. Subhanallah. 314.000 nabi menunggu beliau. Tanya, ini siapa ini? Ini katanya, inilah sahabat-sahabatmu ya Muhammad. Kamu lagi ditunggu untuk memimpin salat untuk mereka. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau habis salat, kemudian disuruh keluar lewat kanan. Pas di kanan itu ada sudah tangga. Jadi tangga itulah tangganya malaikat Israel untuk menjemput manusia itu. Itu lewat situ. Di sebelah kanan Masjid Aqsa itu ada tangga itu tangganya malaikat. Disuruh naik ke situ. Tapi pakai buruk naik. Oke, saya stop ini kisah. Saya masuk hikmahnya. Hikmah tentang Isra dan Mi'raj ini. Sebenarnya Isra dan Mi'raj ini satu, apa itu? Nabi kita ini Muhammad dan Rasulullah. Saking mulianya, semua alam ini rindu untuk melihat orangnya langsung. Itu yang pertama, Nabi kita. Maka mulai sekarang ketika keluar rumah harus salawat. Masuk rumah salawat. Untuk apa? Supaya kita ini ada cahaya-cahaya Muhammad itu. Kalau enggak ada ini Muhammad, kita ini kambing. Kita ini
sapi, ayam. Betul. Kalau saya yakin, ambil ayam 2 ekor. Ambil ayam 2 ekor, ambil beras atau jagung kasih. Dong saya makan sama-sama. Bakalai. Itulah manusia. Nah, karena ada ini selawat ini, maka kita jadi mulia. Kalau orang semulia berarti perbaiki dia punya hatinya. Mulai sekarang sembole iri hati orang. Sembole bilang, sembole. Iya, kita biasa gitu. Ada orang tetangga kalau dia keluar pakai pakaian necis itu rapi, gaya gitu. Alah, mulai. Betul. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Karena Nabi itu ketika dilempari, itu kita kayak begitu nanti. Beliau itu luar biasa, dicaci maki ya senyum. Bayangkan dilempari senyum. Orang ngasih tai unta, bingkisan, senyum. Nah, kita nggak bisa. Ya. Jadi saya sambung terus lailan. Jadi asro lailan. Ada kata lailan. Kenapa dia nggak pakai ma'rifah al-lail? Harusnya minal laili. Harusnya pakai minal laili. Lailan ini Allah sengajain membuat kata lailan ini nakiro, artinya sembole pakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam maka itu bisa masuk akal. Kalau dia nakiro maka dia nggak masuk akal pada umatnya. Jadi menguji umatnya. Kenapa? Lailan artinya sebagian malam saja. Jadi nggak keseluruhannya, tapi hanya sebagian malam. Untuk apa? Supaya otak ini dia bekerja keras untuk mikir, apakah mungkin sebagian malam itu orang bisa nyampe di langit yang ke-7 itu. Nah, ketika dia turun dari Nabi atas turun itu, saya potong-potong, pas turun itu di rumahnya namanya Siti Hina. Kalau nggak salah istri yang artinya istrinya. Apa? Iya, saya lupa namanya itu. Artinya situ. Terus Siti Hina ini dia kaget, dari mana? Saya dari langit yang ke-7. Langsung dia berdiam. Dia ngasih tahu tetangganya Ibu Hina ini. Akhirnya pagi, ini waktu subuh. Pas udah terang kayak begitu, datang Abu Jahal. Karena udah terdengar. Maaf ini, kotong ini kalau dihitu ini, jangankan dihitu sana. Dihila ini, jangan dihila kayak itu ini. Di sini ada berita, di sana sudah ngerakang. Betul. Iblis tai. Nyampe sudah. Nah, termasuk di zamannya Nabi itu ada iblis tainya. Kemana? Kayak Abu Jahal tahu. Kok Nabi kok bisa sampai di langit yang ke-7 satu malam? Akhirnya Abu Jahal ini dia sengaja ke Nabi. Terus dia sengajain. Dari mana bro? Bahasa kita maaf. Dari mana Muhammad? Kan dia tahu, hanya disengajain saja. Nabi Muhammad nggak tahu. Saya dari langit yang ke-7. Abu Jahal bilang, apa kamu berani ngomong sama sahabat-sahabat dan umat di kota Mekah ini? Kata Nabi, berani. Akhirnya Abu Jahal perintahkan dia punya pasukannya untuk mengumpul semua orang. Mengumpulkan semua orang dikumpulkan. Orang kafir yang dikumpulkan oleh Abu Jahal. Semua kumpul di hadapannya. Nabi langsung ngomong, saya satu malam dari langit ke-7. Ada kafir Quraisy ini, dia bilang, "Hai Muhammad, angkatlah kakimu." Diangkatlah kakinya Nabi itu, angkat kaki. Angkat begini. Muhammad al-Yusra, dibilang satu lagi. Kan nggak bisa. Dibilang dua-duanya. Nggak bisa. Kata Nabi, saya nggak bisa. Hanya bilang, kamu pembohong. Kamu pendusta. Apa kata Nabi? Kalau kamu pingin jawabannya, tanyakan Sayyidina Ali. Dia ke Sayyidina Ali.
Dengan Sayyidina Ali langsung ambil parang langsung dipotong lehernya. Meninggal. Dia selama ini kacau balok. Akhirnya sahabat-sahabat emosi pada Ali. Kenapa kamu potong dia? Kan disuruh oleh Nabi bertanya, bukan dibunuh. Apa jawaban Ali? Dia ini isyarat Nabi itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Itu isyarat bahasanya Nabi itu harus dibunuh, kata Sayyidina Ali. Kalau enggak, dia ini sampai mati enggak meyakini akan omongannya Nabi. Akhirnya kabar ini dia beritanya sudah mulai kacau begitu, ada orang lapor ke Nabi ke Abu Bakar. Lapor ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Muhammad katanya naik ke langit yang ke-7 pada malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau benar itu kata Nabi Muhammad, benar saya meyakininya. Bahkan melebihi daripada itu. Yang orang ini dia dia mencap begitu, dia panggil semuanya. Ini termasuk pendusta juga di Abu Bakar ini. Tapi Abu Bakar tetap istiqomah. Karena istiqomah inilah, dan semua sahabat itu ada yang murtad. Gara-gara ini istilah ini, semua murtad. Termasuk yang sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya turun ayat ini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Jadi turun ayat karena gara-gara ini. Istilah ini keturun. Nah, turun ayat untuk apa? Untuk menguatkan para hati-hati sahabat. Kenapa? Asro tadi dulu. Kalau bukan asro, nggak mungkin. Paham? Contoh seperti begini. Kotong kalau beli rambutan dari Seram ke sini, pasti dia ikut itu semut itu loh. Itu akalnya itu loh. Jadi kalau dia berangkat sendiri itu nggak mungkin, karena diberangkat oleh Allah. Ini namanya Isra dan Mi'raj. Terus tadi kilai, semua azan. Kotong makan abis zuhur, sepojang pikiran kacau. Atau makan dulu. Allah karim. Begitu kita stop juga, nanti jelas sama-sama mulai. Jadi intinya yang pertamalah satu, Nabi kita ini amat sangat mulia. Orang menyebut namanya itu semuanya dia mencangkupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.